Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat bergabung bagi teman-teman yang ingin menyaksikan diskusi online seputar entrepreneur dan kewirausahaan. Untuk malam ini kita akan mengobrol bersama narasumber kita, Salsabila Nur Syarifah. Beliau merupakan owner dari Macaroni Time, Bella All Shop, dan Bella Makeup. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung invite saja narasumber kita. Masih belum join, sambil menunggu. Jadi aku di sini perkenalkan diri dulu ya. Namaku Faikotur Rohmah dan di sini mewakili teman-teman kelompok KKN MIT 35 untuk memberikan diskusi online kepada teman-teman semua. Meskipun pandemi ya seperti ini, kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi untuk saat ini kita bisa berdiskusi melalui virtual seperti saat sekarang ini ya. Bagi yang belum tahu, jadi Bella ini punya bisnis yang sampai total bisnisnya itu ada 3. Nah, kebetulan semuanya itu online gitu. Jadi melalui jalur bisnis online. Nah, nanti kita bakalan tanya-tanya lebih jauh, atau mungkin teman-teman sendiri punya banyak pertanyaan kepada narasumber kita. Jadi nanti bisa ditanyakan langsung gimana nih tips dan triknya mungkin, atau gimana tantangan dan bagaimana menjawab tantangan tersebut dalam kewirausahaannya dia gitu. Nah, ini Salsabila udah join, jadi bisa langsung kita invite. Kita tunggu Bella ya. Hai Bella. Halo, apa kabar Bella? Alhamdulillah baik. Bentar ya, cari filter nih. Oke. Tetap in ya. Oh, mungkin Bella agak mundur. Nah, sip. Pas banget nih. Nah, di sini udah banyak teman-teman yang join. Tadi aku udah sedikit kenalin usahamu nih, bisnismu yang katanya orang-orang benar-benar terkenal gitu. Se-Semarang mana mungkin nggak ada yang tahu Macaroni Time gitu ya. Bener nggak nih? Halo. Paling terkenal biasanya. Itu wah, udah banyak banget nih penggemarnya Bella. Hai Bella, hai Kak Bella. Oke, nanti teman-teman di sini bisa tanya-tanya. Mungkin kalau ada pertanyaan seputar bisnisnya, gimana dia menjalankan dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dulu. Mungkin di sini Bella bisa cerita awal mula nih bisa bisnis ini tuh gimana. Mungkin dikenalin dulu lah bisnisnya apa dan cerita awal mulanya gimana. Halo Desta. Maaf ya, aku nyapa-nyapa dulu. Oke, nggak apa-apa. Jadi dari awal bisnis tuh aku di tahun 2017. Itu waktu aku lagi menduduki di bangku SMK. Terus itu kan aku punya geng ya, kita yang Jogja. Tapi kita kan bingung cara ngedapetin duit dari mana tanpa minta orang tua kan. Nah, dari situlah aku punya inisiatif buat bikin bisnis kecil dengan berjualan makaroni time. Dengan modal itu dibagi 5 orang. Jadi per orangnya cuma ngeluarin modal 20.000 sampai bisa menghasilkan omset jutaan rupiah. Omset berapa? Jutaan rupiah. Gila, jutaan rupiah loh ini loh. Dari 100.000 bisa menghasilkan jutaan rupiah, ini pasti banyak banget nih yang harus di-share tentang tips dan triknya bisa dapat jutaan rupiah ini. Oke, aku penasaran banget, ini jutaan rupiah itu dalam berapa bulan atau berapa hari mungkin bisa dapat jutaan rupiah itu? Dalam waktu kurang dari 1 bulan sih. Itu juga kurang dari 1 bulan sumpah susah juga. Maksa orang buat beli, terus beli bahan, cari busana motor, udah pernah ngelakuin semua sih. Keren sekali nih. Usahanya suka dukanya udah langsung diceritakan ini ya. Oke, jadi tuh kalau aku tahu nih dari bio Instagrammu itu kan sepertinya nggak cuma Macaroni Time aja nih bisnisnya, mungkin bisa diceritain di bisnis yang lain biar jadi pandangan buat temen-temen semua kalau bisnismu tuh nggak tentang makaroni aja gitu.
ada juga bisnis Bella All Shop Semarang. Ada juga Itu bisnis aku Bella All jual Shop Semarang. fashion, Itu aku jual fashion cewek, atau mungkin fashion aku cewek, kadang atau open mungkin PO aku makanan kadang open gitu. PO buat makanan-makanan. Terus ada juga Terus ada Instagram juga aku di Bella Makeup Instagram Semarang. aku di Itu juga Bella Makeup perjuangan banget sih Semarang. yang makeup Juga Bella perjuangan Makeup banget sih yang Semarang. makeup Bella Makeup Semarang. Karena aku di situ juga Karena aku sejujurnya aku ini bukan sejujurnya aku ini bukan cewek sesungguhnya ya, jadi mungkin bisa cewek dibilang sesungguhnya ya, separuh jadi mungkin bisa dibilang separuh Terus cowok. aku diikutin les make up Terus sama aku mama, diikutin les sampai make up pada sama akhirnya mama, aku sampai pada dinobatkan sebagai lulusan make dinobatkan up artis sebagai termuda di makeup usia artis termuda di usia 17 atau 18 tahun. 17 atau 18 tahun so aku udah jadi makeup artis. Keren. Oke, jadi kalau yang Bella Makeup itu awalnya karena didaftarin gitu sama mama. Iya dipaksa, karena mama kan Iya, pengennya aku paksa. bisa Karena mama kan pengennya aku bisa semuanya. Oke, ini motivasi yang bagus, tapi dari dalam diri sendiri tetap mau mengikuti gitu ya, meskipun awalnya bukan passionnya tapi mau gitu. Iya, aku harus bisa. Iya, aku harus Yang bisa. harus ditanamkan dalam diri sendiri Yang harus itu adalah, ditanamkan dalam diri sendiri itu adalah paksa bisa terbiasa. ya, paksa bisa terbiasa. Oke, terpaksa bisa terbiasa. Mungkin bisa menjadi catatan dari teman-teman semua ya. Nah, oke, tadi ada 3 ya, jadi ya totalnya ya Macaroni Time, terus make up sama All Shop. Bella All Shop. Sama All Nah, Shop. kalau Bella All Shop itu awalnya gimana tuh ceritanya? Kalau Bella All Shop itu dimulai dari Kalau tahun dimulai dari 2018. tahun 2018. 2018. Berarti Awalnya, setahun fashion setelah baju, Macaroni Time ya. fashion baju, tas, sepatu. Terus sampai pada akhirnya aku open Sampai pada akhirnya aku pergi ke open PO Surabaya, juga, sampai aku dapat pergi ke Surabaya sampai dapat orderan ratusan, 160 orderan pulang ke Semarang naik kereta juga pulang ke Semarang naik banget sih. kereta juga perjuangan banget sih. Oke. Nah, kalau sampai saat ini masih berjalan semua nih Masih bisnisnya. berjalan semua. Masih berjalan semua. Masih berjalan semua. Oke, bagus banget nih. Jadi teman-teman simak sampai akhir ya. Ini karena bakalan banyak banget tips dan triknya, mulai dari tadi berapa modal 100.000 tiba-tiba jadi jutaan rupiah dalam kurang dari berapa? Kurang dari sebulan tadi ya. Satu bulan. Oke, simak sampai selesai nih, wajib. Nah, oke, aku penasaran nih Bella. Itu kan dari ketiga bisnis, 2-nya itu kan di jalur online-nya. Nah, kenapa sih kok pilih jalur online gitu? Kenapa alasan aku pilih jalur online? Kenapa Karena alasan aku simpel pilih jalur online? Karena simpel, bisa gak makan di waktu. Sambi sana sini Di karena aku Sambi juga sana lagi sini kuliah karena aku juga lagi kuliah juga kan. terus gampang banget Terus masarin lewat online. gampang banget Karena masarin lewat online. sosial Karena media itu luas. sosial media itu luas. Kita bisa endorse di situ, Kita bisa endorse mengenalkan di situ, produk yang bisa kita jual ke mengenalkan produk orang-orang yang kita jual ke orang-orang dengan Eh, cara cuma buat story dengan doang. cara cuma buat story doang. Oke, jadi awal mulanya bisa dari story sendiri, terus habis itu mulai endorse ke Iya. selebgram gitu ya, Iya. atau artis. Ya. Oke. Nah, tadi udah bahas soal omset. Oke, omset terbanyaknya nih. Aku kepo berapa sih? Aku pernah dapat Aku pernah omset paling banyak itu Dapat tahun omset 2018 itu di tahun 2018 pertengahan tahun sebanyak 33 juta. 33 juta rupiah. Juta dengan berjualan Makaroni makaroni dengan berjualan makaroni time. Jualan Macaroni Time aja itu belum dari Bella All Shop sama Bella Makeupnya. Oke, wah ini keren banget loh ini loh. Gini, jadi gimana sih caranya dapat sampai omset 33 juta rupiah dan guide-nya customer gitu loh. Customer bisa tertarik buat beli dagangan kamu. Oke, jadi di situ aku Caramu sendiri Oke, itu jadi gimana? di situ Bisa aku- di-sharing? pertama-tama aku memperkenalkan produk makaroni time itu lewat Jakku Semarang. itu lewat Jakku Aku Semarang. endorse di Oke, Jakku aku Semarang. endorse di Instagram Itu Jakku aku Semarang. berusaha memperkenalkan Aku produk aku berusaha di dalam memperkenalkan kota produk maupun luar di kota dalam sampai kota luar maupun luar pulau. kota sampai luar pulau. Baru mulai Ya, endorse setelah itu aku baru mulai Suenan endorse waktu itu temennya Auka Suenan sama waktu itu temennya Aumar kalau teman-teman tahu. itu modal nekat sih sumpah karena Itu modal endorse nekat dia sih, waktu Sumpah, itu karena 1,3 dia juta. waktu itu 1,3 juta. Nah dari situ 1,3 juta. ya Nah, dari situ cuman ya upload cuma satu foto doang. upload satu foto doang. Tadi kan ngomongin endorse nih, mungkin bisa bagi tips dong tentang gimana sih cara milihnya. Mungkin kita mau endorse ke siapa dulu, terus apa ya, milihnya buat sesuai budget kita atau gimana sih tips dan trik dari kamu buat nge-endorse itu? Kalau aku sih endorse lihat dari Kalau kayak aku sih endorse lihat dari Eh, kayak
biasa orang kan kalau orang Semarang kan cari kalau orang Semarang kan cari cemilan gitu kan, biasanya kalau nongkrong bingung mau cari lewat mana, mau cari orang lewat cari mana, sosial media, orang cari lewat sosial media, Jakul Instagram Semarang, Semarang, kuliner Semarang kan. jajanan Dan kuliner mungkin dari Semarang. sekolah orang-orang bisa orang-orang bisa mulai makan aku. Kita milihnya gimana nih harusnya? Buat milih kan banyak tuh selebgram ya lokal lah, ya selebgram yang sampai followersnya banyak banget. Nah, kita tuh gimana sih mau milih selebgram yang mana dulu gitu? Kalau aku milih selebgram tuh yang Kalau aku milih selebgram ada feedback yang baik, ada feedback yang baik. dia buat story kayak Dia ini loh buat feedback aku story baik, dia kayak ini loh menunjukkan feedback bahwa aku feedback baik, itu dia baik, menunjukkan bahwa kayak feedback itu banyak baik, followers cuman banyak followers Instagramnya nggak Instagramnya setara sama followers, nggak setara sama followers. jadi kita harus pintar-pintar dari Jadi situ. kita harus pintar-pintar dari situ sih. Oke, berarti kita juga harus lihat insight-nya ya. Lihat dong, terus Iya budgetnya dong, dia terus berapa, budgetnya dia berapa. pernah juga sih endorse selebgram Pernah Semarang, juga sih nggak ada endorse feedback selebgram sama Semarang, sekali. nggak ada Nah, feedback yang sama namanya juga sekali. bisnis, Ya namanya juga bisnis. perjuangan. Ngomongin soal endorse tadi ya, itu kan termasuk salah satu digital marketing nih. Nah, aku kepo nih, tadi kan kamu emang sengaja pilih bisnis online karena selain bisa disambi juga lebih mudah gitu ya untuk jalur promosinya. Nah, digital marketingmu tuh gimana? Pemasaranmu gitu, selain dari endorse mungkin atau mungkin tahapannya ya, stepnya mulai dari upload story sendiri atau gimana sampai bisa banyak yang tahu produk kita gitu. Kalau aku sih lebih harus lebih konsisten sih dalam harus lebih berbisnis. konsisten sih dalam berbisnis. Kayak kamu bisa buat story, Kayak kamu bisa buat story. jangan sampai bosan buat story. jangan sih kalau sampai menurut bosan aku. buat story sih kalau menurut aku. Oke. Dan jangan pernah takut di komen ini ya, karena ini banyak banget nih. Aku bisnis nih, ada yang cerita. Aku mulai bisnis, aku up story banyak, tapi di komen kok up terus, kok alay atau bla 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 gitu. Kuncinya adalah Pernah nggak kalian ngerasain jangan gitu? sampai Adalah kalian gengsi, jangan karena gengsi sampai itu nggak gengsi. bakalan bisa Karena bikin gengsi kalian itu nggak kaya. bakalan Tapi bisa kalau bikin kalian kaya. Tapi kalau kalian kaya, kalian bergengsi. Oke, sip. Jadi tadi kan bikin story nih, ngomongin story. Ada tips gak sih buat bikin story atau ya udah upload aja terus ketik aja nih jualan kita apa gitu? Yang pertama perlu model juga sih Yang buat pertama perlu kayak model juga sih buat kayak fotoin produk ke fotoin fotografer, produk ke fotografer. dibuat oke. semaksimal mungkin Dibuat menarik, semaksimal bikin buat mungkin mancing bikin buat mancing customer. customer. Kasih Terus bukti juga kalau emang kasih bukti kalau emang pelanggan kita itu banyak, pelanggan kita itu banyak. testimoni istilahnya kayak gitu. Testimoni istilahnya gitu. Testimoni. Berarti ketika ada yang beli kita screenshot atau Ya, gimana nih? cara kayak itu Ya, salah satu trik juga sih itu dari salah aku. satu trik juga sih dari aku. Buktiin kalau emang banyak yang beli Buktiin gitu. kalau emang banyak yang beli gitu. Jangan sampai orang mau beli tapi Jangan masih sampai mikir orang dua mau beli, kali ini laku Masih nggak sih mikir dua kali, sebenarnya. ini laku nggak sih sebenarnya. Yep, bener sih, benar ya. Oke. Apa yang harus dipersiapkan terlebih Apa dahulu? nih? Apa yang harus Modal dipersiapkan nekat kalau terlebih dahulu? Modal nekat kalau aku. Modal nekat. Ya. Tadi dari berapa? Yep. 100.000 dibagi berlima jadi 20 ribuan Lima, ya. setelah itu ada tips Lima, lagi. setelah itu Tadinya kan bisnisnya berlima. Tadinya kan bisnisnya berlima. Cuman kan kita ada target ya, Cuman kan kayak kita satu orang ada target ya, kayak satu orang 10 bungkus dalam satu hari. Cuman kan dalam satu dari hari. situ tuh kayak aku merasa Dari kayak situ tuh kayak aku nggak adil merasa gitu. kayak nggak Soalnya adil dari gitu. 5 orang tersebut Soalnya dari 5 orang tersebut itu ada yang nggak bisa menjual produk sama sekali. menjual Jadi kan aku produk mikirnya sama kayak nggak sekali. adil Jadi kan. kan aku pikirnya kayak nggak adil kan. Terus dari situlah kayak Terus aku dari mulai situlah kayak buat, aku mulai "Yaudah lah, ini buat uangnya dibagi aja. Yaudah, ini Kalau mau uangnya mulai dibagi aja. Kalau mau lanjut sendiri mau aja. lanjut Jadi supaya kalian sendiri tahu aja. Jadi supaya kalian ini tahu hasil dari perjuangan ini kalian. hasil dari perjuangan kalian. Nah dari situlah aku mulai Nah dari situlah aku mulai terus keluar melanjutkan bisnis makanan melanjutkan endorse ke makanan Jakul dengan Semarang. endorse ke Dan yang Jakul lainnya Semarang. pada berhenti nggak Dan yang lainnya melanjutkan. pada berhenti nggak melanjutkan. Cuman aku Oke, doang. jadi kamu satu-satunya nih dari berlima. Ya, aku satu-satu. Ya, aku satu-satu. Keren banget nih. Tetap pede ya jalaninnya ya. Nah, oke, ngomongin tadi kan Pede, ada percaya diri. hambatan tadi ya Percaya diri. yang tadinya berlima terus tiba-tiba jadi sendiri. Nah, ada nggak sih tantangan dalam menjalankan atau memulai bisnismu plus cara mengatasinya gitu. Jadi mungkin hal terngeselin gitu loh selain tadi gitu. Ngeselin setelah tadi. Tantangan yang pernah aku alamin Tantangan yang pernah aku alami itu kayak
Bisa sih kalau aku mulai kayak malas udah kayak mulai malas mulai malas. bisa anak muda kan ada Dan mood, bisa anak muda kan ada mood atau moodnya baik pas Moodnya baik apa nggak enak ya pas kadang baik aku apa malas nggak juga enak. sih Ya buat kadang kayak aku malas juga sih buat kayak buat story kan upload, kadang buat bosan story kan kadang bosan ya. nah aku dari situ tuh kayak Berusaha berusaha mancing customer dengan cara mancing memberikan customer dengan cara memberikan promo, promo, diskon, diskon, atau bonus kayak gitu-gitu. atau bonus kayak gitu. Oke, jadi dari apa tadi? Dari rasa malas, rasa bosan atau nggak mood, terus tiba-tiba vakum gitu. Pernah vakum gitu nggak? Nggak pernah sih. Selama Nggak pernah pandemi ini juga Nggak pernah ya? Selama pandemi ini juga sih. Pasti selalu ada orderan sih. pasti selalu ada Tapi orderan. cuman kan ada kayak penurunan pasti ada. Kataan penurunan pasti ada. Oke, ya. Mungkin ngomongin soal awalan atau menjalankan bisnis nih, mungkin dari kamu ada nggak sih tips buat teman-teman semua caranya cara terampuh tetap percaya diri nih memulai dan menjalankan bisnis? Tips dari aku sih kamu harus ramah. Meskipun Harus apa? ramah. Ramah. Oke, ramah. Meskipun customer kamu nyebelin, customer tunggu kamu orderan nyebelin, lama itu sih tunggu yang orderan bete. lama itu sih yang Tunggu orderan terbete. lama. Ada juga Orderan customer yang lama. ghosting Ada juga customer yang Nggak ghosting jelas. juga nggak jelas. Udah kirim bis orderan, Udah kirim bis orderan. pernah rugi juga dari situ. Rugi juga dari situ. Cuman kan aku berusaha bangkit lagi. Cuman kan aku Aku berusaha bangkit lagi. Aku percaya kalau harus bisa aku mampu. aku mampu. Tanamin dari diri sendiri. Tanamin dari diri sendiri. Tadi kan ada nih kayak customer yang ghosting lah, terus ada customer yang lama responnya dan lain sebagainya, terus kita tetap harus ramah. Nah ini trik biar customer kita yang udah pernah beli mungkin walaupun sekali itu biar bisa jadi langganan gitu. Biasanya sih aku sering kasih diskon. Kan Kasih biasanya orang-orang ambil diskon. makaronnya aku buat jual lagi kan. Biasanya kan kayak para reseller. Berarti biasanya semacam kayak reseller para ini ya? Iya. Gimana Iya. sih Kak caranya mulai bisnis? Ada juga yang banyak tanya kayak gitu. Ada juga yang banyak tanya kayak gitu. Biasanya aku kasih diskon. Biasanya aku kasih Tiap pembelian diskon. 250.000 Tiap pembelian 250.000 dapat diskon 5% gitu. Oh berarti ini teman-teman bisa dong join reseller di kamu? Bisa banget. Bisa banget. Bisa caranya gimana nih? Dan pembelian Minimal makanan pembelian sebanyak makanan 250.000 sebanyak 250.000 dapat diskon 5%. Itu kalian bisa jual lagi produknya Itu kalian dengan bisa ambil jual lagi keuntungan produknya 2 dan sampai ambil keuntungan per 2 sampai 5.000 per. itu cuan banget sih. Sampai 5.000 nih, Itu cuan banget sih. lumayan ya. Kalau sehari kejual 10.000 nih, bisa dapat 50.000 dong sehari. Bisa Bisa. 10 kali 5 Ini mantap 10 loh. kali 5 50 diskon. Ya kan 5.000 kali 10 bungkus. Itu cuma 10 Makanya itu bungkus kalau alasan. misalnya kita Makanya itu alasan biasanya makaroni time dipakai buat Biasanya bahan makaroni danusan time dipakai buat bahan danusan SMA negeri yang atau ada di SMA Semarang, negeri yang ada di Semarang ya. ambil dari aku Ambil 8.000 dari aku 15 sampai 15 sampai 17.000 berkali-kali semuanya berkali-kali ini sekali dia ambil tuh Murah ya? sekali dia ambil tuh sekali ratusan. ambil danusan Sekali ambil danusan dari aku dia bisa dari mendapatkan aku keuntungan dia bisa mendapatkan 500 keuntungan sampai 1 juta 500 sampai 1 juta. 500 sampai 1 juta dalam sekali danusan. Anak-anak biasanya anak SMA negeri Bisa anak SMA anak SMA 3 anak SMA 3 sama 1. Ini relasi danusan ini dari mana? Kamu cari-cari sendiri atau tiba-tiba ada yang tiba-tiba dia nyoplan datang nih? aja Aku Tiba-tiba mau dia dong datang gitu. aja. gimana sih Gimana? kan caranya mau order Gimana sih kan banyak caranya dapat mau diskon order nggak? banyak dapat diskon nggak? anak kecil kan biasanya Anak-anak kecil kan anak SMA kan apalagi kita anak SMA kan sabar ya kita menjelasin sabar satu-satu mulai dari menjelasin awal satu-satu mulai dari awal. dari situlah mungkin Dari situlah dia mungkin tertarik dengan dia bisnis, tertarik dengan bisnis ambil bahan danusan di ambil makanan bahan danusan di makaroni time dan mendapatkan keuntungan 5 dan sampai mendapatkan keuntungan 2 5 sampai sampai 5.000 per bungkus 2 sampai 5.000 per bungkus. Berarti ketika ada customer yang beli terus langsung aja ditawarin gitu. Nah, biasanya kan kalau danusan kan modelnya Biasanya kalau danusan kan maksa modelnya, ya di kampung maksa ya di kampung sekolahan Iya sih benar. sekolahan. Target segini nih. Target segini nih. nah dapat banyak kan di situ Nah, dapat banyak kan di situ. Berarti ini kadang langsung ada yang nemplok aja gitu atau kamu ya? iya biasanya Bilang Kak aku Iya, mau ambil iya. buat danusan gitu.
Terus biasanya senior-seniornya Biasanya merekomendasikan merekomendasikan buat ambil bahan danusan di makaron di makaron biar juniornya sampai juniornya sampai masih ada yang ingat ya dari SMA 5. dari SMA 5 Itu tahun gimana tuh 2017. caranya dari mempertahankan? tahun 2011. Itu caranya biar mereka konsisten tetap ambil di kamu tuh gimana? Dari kamunya sendiri? Apa kamu biasa aja Biasanya gitu? kasih diskon. Aku sih biasanya kasih diskon. Karena kasih diskon. Iya. Kita ngasih diskon. Itu diskon Kasih diskon. diskon yang kamu kasih itu biasanya sama atau dalam berbagai bulan itu ada variannya gitu diskonnya? Biasanya kalau nggak 5% ya, Biasanya kalau nggak 5% ya, kalau misalnya dia total 1.050.000, dia aku potong 1.050.000, 50.000. kalau aku potong 50.000. Kalau kamu kasih bonus kalau makaron kamu kasih time, bonus makaron time, kan dia bisa jual lagi dan dia bisa dia ambil bisa jual lagi dan dia bisa ambil keuntungan dari situ juga. Oke, berarti bonusnya diskonnya itu dibuat bervariasi gitu ya, Ya. biar tetap tertarik customernya. Ya. Oke, catat ya teman-teman ini ya, bikin diskon yang bervariasi. Jadi nggak diskon selamanya 5% gitu, nanti bisa dikasih bonus produk lah atau dan lain sebagainya biar customer ini tetap tertarik ngambil gitu. Nah, ngomongin kembali soal keuangan nih. Jadi ini bagi teman-teman yang baru bergabung, ini Bella tuh pernah dapat omset sampai 33 juta dalam 1 bulan ya? Bulan. Dalam 1 bulan. Nah, ini aku kepo banget nih, gimana tuh caranya manage uang yang masuk dan keluar sebanyak itu tuh? Aku punya buku pengeluaran sama Pemasukan. Buku. Oh, jadi dicatat aja nih dari customer masuk berapa atau langsung aja di total gitu. Masuk hari ini berapa atau dari satu ada sejumlah 1.300. aku catat pemasukan. Misalnya Catat pemasukan. Misalnya pengeluaran pengeluaran akhirnya berapa? pengeluaran hasil akhirnya berapa? Aku bisa ambil berapa? Aku bisa ambil berapa Sisi dari yang itu buat sisi aku dari ke situ buat rekening aku ke rekening aku. jadi per hari ya, per hari dicatat, terus per harinya juga biasanya tetap keluar untuk ini orderan lagi. buat pengeluaran Terus, belanja. kamu target? Pengeluaran belanja makaron. Kamu target biasanya berapa masuk ke rekening kamu? Berapa persen? Atau ya udahlah seadanya aja? Enggak, kalau misalnya Enggak, kalau pemasukan misalnya itu udah pemasukan jutaan, jumlah aku ambil jutaan, saya aku ambil dalam rekening pribadi dan jadi aku rekening ninggalin pribadi. masih ada Jadi aku ninggalin masih ada pengeluaran aku dari misalnya 1 juta pengeluaran buat aku modal salah 1 selanjutnya. juta buat modal selanjutnya. Bisa sih. Oh oke. Bisa sih. Berarti misal masuk 1 juta dalam 1 hari, terus diambil 500.000 masuk ke dalam rekening pribadi, 500 tetap ninggal gitu ya? Iya. Tetap ninggal buat modal Iya. besoknya. Dia Harus muter ada. terus, duit harus muter terus, nggak boleh harus nggak boleh berhenti. Jadi cara manage-nya tetap harus ada uang yang disimpan buat modal selanjutnya nih ya. Jangan masuk ke rekening pribadi semua gitu ya. Bener banget ya. Oke. Bener banget. Lewat buku gitu. Jadi teman-teman tetap harus bikin laporan ya, laporan bisa per hari atau per minggu, tapi lebih efektif per hari ya Bill ya. Kita tahu pemasukan, Kita tahu pemasukan keuntungan yang bisa kita ambil dalam keuntungan yang sehari bisa kita ambil dalam sehari berapa. Oke, nah ini kita udah ngobrol banyak banget nggak kerasa. Mungkin ada teman-teman yang masih kepo atau bertanya tentang bisnisnya Bella bisa sampai dapat omset segitu, bisa langsung aja ditanyain di kolom komentar. Nah ini sangat disayangkan kalau teman-teman nggak tanya. Tadi saya ulangi lagi nih, mungkin masih ada yang baru join tadi. Jadi Bella tuh mulai bisnis ketika masih SMK ya, masih SMK Tahun di tahun 2017. 2017. Tahun Dia 2017. dia mulai modal dari 100.000, cuman 100.000 bisa jadi omset jutaan rupiah, dan omset terbesarnya itu 33 juta rupiah dalam 1 bulan. Nah, ini aku sekalian rangkum ya buat teman-teman yang mungkin tadi udah join, jadi sekalian ngomong ke teman-teman yang baru join. Nah, dari modal yang 100.000 itu tadinya berlima sama teman segeng tadinya, karena motivasinya pengen jalan-jalan, tapi nggak pengen nyusahin orang tua buat jalan-jalan itu. Nah dari situlah Bella tuh bikin target ya. Jadi tadi ya target dalam 1 hari 1 orang itu bisa jualin 10 bungkus tadi ya. 10 produk makaron. Oke, 10 produk. Nah, tapi karena ada nih yang nggak konsisten dan lain sebagainya, akhirnya dibagilah sama dia biar
apa namanya tadi? teman-teman merasakan Biar dia udah kalau misalnya teman-teman melanjutin merasakan gitu ya. hasil yang dapat dari kerja keras sendiri itu kerja seberapa keras sih sendiri kemampuan itu, aku seberapa buat sih kemampuan aku buat ngedapetin duit. tapi kalau cuma ngandelin Tapi satu kalau atau cuma dua orang dan ngandelin satu atau dua orang dan dalam satu lima kelompok orang itu dalam satu nggak kelompok adil itu menurut aku. nggak adil menurut aku. Oke, jadi ini masukan buat teman-teman yang mau mulai bisnis bareng-bareng, mungkin satu geng atau 5 atau 3 orang, jangan pernah takut untuk memberikan kritik ya. Diskusi paling penting. Meskipun itu teman Diskusi dekat paling sendiri. penting sih ya. Diskusi Meskipun paling itu penting teman ya. dekat sendiri. Diskusi paling penting. Oke, diskusi yang paling penting. Nah, jadi teman-teman semua, kalau ketika pengen promosiin bisnisnya, apalagi bisnis online ini yang menurut Bella tuh cukup mudah dijalankan karena bisa disambi. Padahal dulu ketika dia masih sekolah nih, usia SMK loh, ini loh udah mulai bisnis, dapat Farmasi susah juga. farmasi, padahal farmasi yang notabene itu tugasnya banyak Banyak banget, banget. betul gak tuh? Gak Banyak semua banget. anak farmasi Banyak dan banget, semua dan anak tentunya farmasi pusing. mulai bisnis juga. Mulai bisnis juga. Oke, udah mulai bisnis itu padahal dibalik tugas-tugasnya, wah praktikum juga ya. Praktikum pulang sore tapi Nah, praktik Pulang sore tapi pasti bisa. Ya itu kuncinya tadi ya, gengsi tidak akan membuat kamu menjadi kaya, tapi ketika kamu kaya kamu akan menjadi bergengsi. Motivasi banget Kak tuh. Oke, siap, dicatat ya itu Mbak Nurun. Nah, melanjutkan obrolan kita yang tadi tentang penggiat customer tadi ya. Caranya menurut Bella itu kita step by step dari bikin story dan harus konsisten, nggak boleh bosan gitu dari bikin story. Yang awal mulanya teman-teman semua bisa minjem fotografer gitu ya, nyewa fotografer, terus kita konsisten bikin story dan tentunya bikin story-nya yang menarik, bikin diskon yang bervarian biar customer tetap tertarik dan harus sama. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk Bel. Mau tanya Kak, untuk memulai bisnis kuliner sendiri, hilang. Oke, maaf ya. Mau tanya Kak, untuk memulai bisnis kuliner sendiri dan mudah dipertahankan, ataukah lebih baik memproduksi makanan itu sendiri atau menjadi reseller? Oke, ini masuk banget kalau kamu yang jawab. Langsung aja jawab Bel. Kalau aku sih sebenarnya produk dari awal makanan item tuh Produk dari awal makanan item tuh jadi aku cuma packing doang, packing dan ngasih. ya kayak packing Ya kayak dari yang kiloan gede, dari yang packing kiloan yang gede, aku packing sendiri, aku masih sendiri. aku gitu sih. Aku gitu sih. Kalau Kalau punya modal ya kamu punya modal ya kamu bisnis nggak apa-apa mulai kuliner bisnis sendiri kuliner sendiri tanpa harus jadi tanpa reseller. harus jadi reseller. Kalau reseller kan biasanya dia bisa Kalau dropship reseller kan juga. biasanya dia bisa dropship juga. Modelnya kayak aku dapat order nih, aku dapat ambil ke dia aku langsung ambil ambil dan aku yang ngirimin langsung dan aku yang ngirimin langsung bisa ngambil otomatis dia bisa ngambil keuntungan tanpa dia mengeluarkan keuntungan modal. tanpa dia mengeluarkan modal. Reseller biasanya gitu. Reseller Dropship biasanya gitu. Dropship biasanya gitu. Oke, jadi kalau menurut kamu sendiri lebih baik yang mana nih? Produksi sendiri atau reseller? Kalau aku sih produksi sendiri ya, Kalau supaya aku tahu sendiri ya, supaya aku tahu payahnya gimana, cari payahnya gimana, cari aku dulu kan ambilnya aku di dulu kan misalnya aku ambil ambilnya di sini di nih misalnya harganya aku ambil di sini nih harganya jauh lebih tinggi. Terus aku cari-cari gimana sih tempat yang harganya di bawah ini gitu loh. harganya di bawah ini. Jadi kita bisa kayak Jadi kita bisa perbandingan harga sama yang lain. perbandingan harga sama yang lain. Reseller kan Kalau kalian cuma reseller untung kan cuma 2.000 untung sampai cuma 5.000 tapi kan sampai 5.000 tapi kan ya gitu-gitu doang gitu Iya, loh kalau reseller gitu doang gitu loh. Kalau reseller kurang kalau aku sih. kurang kalau aku sih. Oke, jadi lebih mantap produksi sendiri ya, tapi kita harus survei harga dari bahan bakunya gitu ya, Perbandingan nggak harga, harus ya. dari satu Perbandingan lokasi. harga ya. Oke, perbandingan harga dicatat ya teman-teman ini ya. Kita harus cari supplier dan kita bandingin harganya. Jadi nggak mentok pada satu supplier aja. Kita harus bandingin gitu. Dan lebih mantap kalau kita produksi sendiri karena pastinya untungnya lebih banyak. Selain bisa merasakan keuntungannya, untungnya lebih banyak gitu ya. Selain jadi reseller gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas. Kak, kalau usaha udah bangkrut, untuk memulai lagi kok males ya? Gimana dong motivasi buat bangkit kembali? Terima kasih, silahkan dijawab Bella. Kalau usaha udah bangkrut, Kalau mulai mulai lagi males. Kalau kamu malas gimana kamu? Kalau kamu malas gimana kamu menghasilkan duit? Bangkit
dari diri kamu sendiri, percaya diri, optimis, konsisten sama apa tujuan kamu. Oh, ada pertanyaan lagi. Udah kejawab ya tadi ya. Jangan pernah malas, pokoknya harus konsisten. Gimana caranya kamu menjadi kaya kalau memang kamunya aja malas gitu ya. Jadi jangan pernah malas, tetap konsisten. Ini ada lagi pertanyaan yang masuk. Gimana strategi agar reseller menjadi loyal dan militan? Waduh, dan militan. Oke, gimana nih caranya kamu ngomong ke reseller kamu biar tetap ambil di kamu? Karena kan bisnis makaroni ini kan nggak cuma ada di kamu ya, ada banyak juga pesaing bisnis yang lain. Gimana caranya kamu tetap menggait reseller menjadi loyal? Ya kayak kembali ke tadi lagi sih, aku bisnis sama ramah sama reseller. Kalau dari awalnya kalian jutek, gimana reseller mau bertahan di kamu? Soal produksi juga kualitas nomor satu. Cuman tujuanmu jangka waktu pendek. Masalah rasa nggak dipikirin, semua harus dipikirin. Kalau kan buat jangka waktu panjang, buat cari uang juga, terang aja nih. Jadi aku kualitas juga harus nomor satu. Buat bahan baku jauh lebih mahal nggak apa-apa, tapi kualitas harus nomor satu. Oke, kualitas dibanding kuantitas ya kuncinya. Dan kedua, dari tadi kan kamu ngomong harus ramah sama reseller atau yang beli customer gitu ya, customer yang beli ke kamu. Ya, coba kasih contoh dong gimana bukti ramah gitu. Kan biasanya orang ada yang chat kita harus tetap juga ya. Ramah ya. Kak mau beli dong. Hai kak malam. Mau order berapa piece? Soalnya terus terang to the point. Berapa piece rasanya apa aja. Tetap baru sapa sih dalam. Jadi melalui sapaan dulu, terus langsung terus terang kalau kita menyebutkan produk-produknya gitu ya dan variannya. To the point, biasanya aku langsung kirim. Berapa piece, mau rasa apa, langsung kirim price itunya sih. Harga. Ini ya salah satu kunci agar reseller menjadi loyal atau customer juga menjadi loyal dan militan tadi, selain kualitas dibanding kuantitas juga merupakan keramahan ini ya, keramahannya menjadi kunci. Minum benar ya, maaf. Oke, nggak apa-apa. Meskipun customernya jutek, terus kita tetap menyapa dan ramah, biar ya gimana lagi, biar kita selain kita dapat duit ya biar customernya tetap kenal baik juga sama orang. Oke. Selain ini ya, dari chat ketika COD mungkin contoh keramahannya apa sih? COD itu ada yang ceritanya lama sampai setengah jam juga pernah. Harus lama sih, kayak harus lama. Maaf ya kak lama. Dari kita bete, tapi kan harus berusaha ramah. Nggak hati-hati pulangnya. Soalnya gitu. Padahal dalam hati banget anak-anak mau. Sampai setengah jam ditunggu tapi malah gak datang dan kita tetap harus legowo gitu ya. Iya, padahal ya. Kita nggak cuma sama satu orang doang kan banyak. Itu yang mengulur waktu. Oh iya, ngomongin COD nih. Kayaknya kamu tuh punya jadwal COD ya. Ini merupakan salah satu trik juga nggak sih? Aku dalam satu hari itu nggak cuma satu orang yang order, buat jadwal COD jam segini, tepat itu aku lanjut nih, jadi aku kayak selalu tulis story aku on time ya, karena aku COD sama kalian dengan bahasa yang baik sih, meskipun aku rodok setengah Oke, jadi selain membuat jadwal COD ini karena memang banyak orderan, tapi juga mempermudah kita ya, kita biar menghemat waktu dan bensin terutama. Kalau ngomong kira anten-antenan. Oke, orang anten-antenan. Siang waktu sama tempat. Ya.
ya ini mungkin ada teman-teman lagi yang mau tanya. Oh, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya berarti udah terjawab ya. Nah, aku lanjutin tadi ya ringkasan dari obrolan kita yang baru join nih. Aku kasih lagi. Jadi terkait digital marketingnya, mulai dari story, terus kemudian nyewa fotografer dan kita konsisten, nggak pernah bosen, nggak pernah gengsi buat bikin story dari produk kita, terus mulai endorse ke akun-akun yang sesuai ya sama bisnis kita. Ya mungkin kalau Bella kan konsisten ke kulinernya, yang makaroni time, jadi kita cari akun, contohnya jajanan kuliner Semarang. Nah setelah itu mulai merambah ke selebgram lokal tadi ya Bel ya, merambah ke selebgram lokal sampai selebgram yang memang tinggi lah ya, udah terkenal banget. Dan caranya kita pilih akun endorsean itu, kita juga nggak harus lihat dari followersnya aja nih teman-teman, kita harus lihat insight-nya dan juga feedback-nya. Jadi dilihatlah likes-nya atau komentarnya, ada juga kita minta langsung insight-nya gitu ya, kita DM minta insight-nya langsung, jangkauannya dari akunnya gitu teman-teman. Terus juga saya dikirimin feedbacknya sih. Terus juga teman-teman jangan lupa biasanya kan kalau selebgram kan ngirim feedback, aku bandingin harga juga, bandingin harga juga sesuai nggak sama feedback yang dikasih sama orang-orang endorse sebelumnya gitu. Perlu perbandingan sih, jangan lupa karena itu memang perlu perbandingan. Video perlu perbandingan yang sangat besar. Jadi teman-teman jangan lupa jangan berpatok sama satu saja gitu ya tadi ya, satu tempat saja. Jadi nggak, selain supplier tadi ya, selain mencari supplier, terus juga cari ini terkait digital marketing, kita chat aja ke DM mungkin ya, dari berbagai selebgram, kita bandingin feedbacknya juga, kita bandingin harganya gitu teman-teman. Jadi jangan langsung wah ini harganya mahal pasti langsung dapat banyak orderan nih gitu ya. Pasti ada teman-teman yang berpikiran seperti itu. Jadi jangan pernah berpikir seperti itu, karena kita harus tetap bandingin. Nah ini ada apa nih? Ada pertanyaan yang masuk lagi. Mau tanya lagi Kak, untuk memulai bisnis online, apakah lebih baik langsung berjualan di banyak marketplace atau fokus ke satu marketplace saja? Kasih tahu rekomendasi marketplace yang bagus. Oke, jadi saat ini kan emang marak ya Bel ya. Kayaknya Bella juga udah masuk ke Shopee aja nih untuk saat ini. Shopee sama Instagramku atau Instagram makaroni time, makaroni di Bella Alsa sekarang. Nah ini gimana nih? Kita harus langsung share aja ke semua marketplace, mulai dari Instagram, terus story WhatsApp dan lain sebagainya, dan ke Shopee juga semuanya, atau kita fokus ke satu aja nih, misal Instagram aja. Kalau aku semuanya sih. Apa yang bisa bikin semuanya menarik peminat order itu, teman-teman buat order itu ya, dan memanfaatkan dari sosial media. Oke, nah ini yang ramai pembelinya dan mudah menggait pembeli dari marketplace yang kamu rekomendasiin nih. Instagram sih. Oke, tadi tips ampuh ya, tadi percaya diri, kita nggak boleh yang namanya takut dicibir, misal takut di komen lah dan sebagainya ya. Emang kita nggak boleh gengsi gitu, karena ya gimana juga kalau misalnya kita mau malas-malasan dan percaya sama gengsi, terus gimana kita caranya jadi kaya gitu loh. Ini Bella loh yang ngomong loh, yang 33 juta rupiah dalam 1 bulan. Kan entai lagi Kalau kita mau buka usaha tuh harus sesuai passion kita, atau usaha apa aja yang di situ ada peluang walaupun di luar passion kita. Makasih Kak. Ya silakan Kak. Jadi sesuai kesukaan kita, atau misal kita nggak suka ya udah jalanin aja. Enggak, kalau aku sih mulai dari passion kita sendiri. Aku sih kalau cemilan pasti orang-orang pasti dia butuh cemilan buat tugasnya dia. Mulai dari passion aku sendiri sih. Mulai dari passion dan tentukan target ya. Kok ketawa sih? Squid sama segini. Ini siapa sih Kak? Mau tanya, kenal Ardika Wahyu nggak kelas juga? So desip.
Oh, ini teman-teman kalian nggak tahu, jadi aku sama Bella itu dulu pernah satu kelas waktu SMP ya. SMP ini Negeri 3 Semarang. SMP Negeri 3 Semarang. Kota Kantor. Siapa yang nggak tahu SMP Negeri 3 Semarang? Pega Jaya. ini siapa sih? Tapi sih tekekon gitu. Tapi sih tekekon kita ya. Iya ya, nanti kita reunian ya teman-teman. Ini saat ini kita bahas dulu tentang bisnisnya Bella. Nah, ini kayaknya kita udah ngobrol banyak banget. Terus jadi teman-teman jangan lupa tetap adain diskon yang bervarian ya. Jadi nggak harus satu diskon aja, misal diskon 5%. Terus teman-teman juga bisa adain diskon bonus produk ketika membeli banyak produk gitu. Nah, terus cara manage keuangan ini per hari ya, per hari kalian catat pemasukannya dan jangan kalian masukin ke rekening pribadi semua. Kalian mungkin bisa titipin ke teman atau orang tua ya, itu ya bisa ya buat nyimpen modal, itu buat nyimpen modal. Jadi jangan pernah ada kekosongan di keuangan bisnis kalian, karena itu salah satu kunci biar bisnisnya tetap jalan gitu. Gimana kalau kita ambil semua ke rekening pribadi dan kita pakai buat kebutuhan pribadi, nanti malah jadinya Jangan bisa modal. pakai modal Jangan bisa modal. Gak bisa Iya. muter duit deh. Nggak mungkin kita bisa Tujuan awal kan kita bisa utang-utang harus keuntungan. ya. Nah, itu jangan lupa ya, tetap bikin laporan harian, karena ini yang paling efektif itu harian. Kita bisa tahu berapa pemasukan dan pengeluaran tiap hari. Jangan males-malesan ngisi, nanti malah ini uangnya lari kemana nih gitu. Apakah dipinjam teman atau lain sebagainya. Tapi nggak balik. Nah, ini obrolan kita udah banyak banget. Mungkin Bella mau kasih pesan buat teman-teman yang mau mulai dan jalanin bisnis nih. Ada pesan biar selain harus percaya diri dan lain sebagainya, bisa disampaikan ke teman-teman. Ini buat kalian yang baru mau mulai bisnis ya. Catat nih ya, sukses itu bukan soal sukses bisa itu atau bukan tidak soal bisa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak tapi mau. soal mau atau tidak mau. Soal bisa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak mau. Mau atau tidak mau. Oke. Loh, ini udah mau diakhiri tapi ada yang tanya. Kak mau tanya berarti pertama. Lah kemana? Wah ada Hidan. Kak mau tanya berarti pertama jualan berapa? Ini kok malah jadi reuni 7G ini. Berarti pertama jualan berapa Bel? Ada yang tanya Bel. Kak mau tanya berarti apa sih pertama untung? jualan Berarti berapa? pertama jualan berapa? Untung pertama. Pertama kali sih aku Masih dulu inget nggak ya? munafik Pertama kali ya. sih aku dulu nggak munafik ya. Sebelum aku ada Sebelum karyawan, aku ada karyawan, tapi aku ada keuntungan 4.000. Karena 4.000 kalau dikaliin sama 4.000 ratusan kalau dikaliin sama makaroni. ratusan makaroni, ratusan bungkus, kalian bisa ratusan hitung sendiri, bisa kalian nyimpulin bisa sendiri hitung kan. sendiri, bisa nyimpulin sendiri kan. Banyak ya tetepannya. Oke, ini lanjut ke pertanyaan Hidan. Kak Bella mau tanya dong, menurut Kakak Bella pembukaan dalam dunia bisnis, khususnya di dunia bisnis makanan itu seberapa penting sih? Terima kasih Kakak Bella Doyo. Hidan, apakah kamu masih melihat ini? Kamu harus mendengar jawaban langsung dari Bella Doyong. Kalau aku alasan aku milih dunia dunia bisnis, khususnya di bisnis bisnis makanan itu kan aku khususnya di kiri bisnis kalau makanan itu kan aku kira kalau makanan cepet makanan cepet banget, orang-orang suka banget gede. orang-orang suka banget gede. Terus kalau misalnya kalian mau di fashion, Terus kalau misalnya kalian mau itu fashion itu kan kebutuhan sekunder ya. Sebenarnya kebutuhan makanan sekunder ya. Sebenarnya makanan Bisa bilang kebutuhan sekunder gak terlalu penting. kebutuhan sekunder gak Bisa, terlalu tapi kan- penting. Tapi kan Di kalangan remaja suka banget di kalangan remaja suka banget cemil. itu sih kalau aku lebih suka ke Terus makanan. kalau aku Aslinya suka makanan orang-orang cepet habisnya lebih orang-orang ordernya cepet lebih juga ordernya cepet dibanding juga kan dibanding kayak baju celana sepatu. kayak baju celana sepatu. Oke, karena setiap orang itu pasti butuh makanan. Ya itu 9 juga Iya buat kan? menu Sembilan gas. juga buat menu gas. Gak bisa Kalau belinya utang Nggak bisa, nggak bisa. Ini yang bikin bisnis cepet bangkrut tuh kayak gini nih. ya Kalau belinya utang. Ya, teman-teman Jangan biasanya pernah. banyak juga yang teman-teman nggak biasanya support, banyak juga yang nggak support, banyak yang bilang gratisan, kita banyak yang bilang gratisan itu ada juga, tapi share ke rasa dulu sih. share ke wayar rasa dulu sih. Ini dicatat teman-teman, jangan pernah kasih utangan ke teman yang mau beli. Apa nih, masih jual bolpen nggak? Gak, dulu aku jual pulpen sama Ya, TikTok dulu aku enggak. jual pulpen sama TikTok sarang enggak?
Bolpen warna-warni murah-meriah. Ada Udah pertanyaan tidak nanti dulu ya. pertanyaan Dan dari ini ada yang mau tanya nih. Gimana caranya ngatasi hambatan-hambatan yang mungkin ada dalam memulai atau menjalankan bisnis? Tadi udah dijawab sepertinya ya. Mungkin dia baru join. Cara mengatasi baru join. hambatan tadi ya. Ya kita tetap harus konsisten. Tadi saya masih ingat jawabannya Bella. Kita harus tetap konsisten, kita nggak boleh malas dan kita harus cepat berpikir ini gimana solusinya gitu ya Bel ya, bener ya? Tinggalin kata-kata gengsi. Tinggalin kata-kata gengsi. Oke, tinggalin kata-kata gengsi. Jadi ini aku mau lihat jam berapa sih sekarang? Jam 8:30 ya, ternyata udah 1 jam. Ya, Dan aku udah diusir sama Dan aku mbak-mbaknya udah kafe. diusir sama mbak-mbaknya Karena kan kafe. PSBB kalian Karena kan aja. PSBB kalian ya sama aja ya guys, jangan kayak aku. Oke, ini udah 8:30 jadi maaf banget buat teman-teman yang masih banyak pertanyaan, mungkin langsung ditanyain aja ke Instagramnya Bella. Ini kan ada ya @salsabellaNS, dan jangan lupa di order makanan itemnya ya Bel ya. Iya dong ya, banyak ya. Iya dong ya, banyak ya. Nanti teman-teman yang mungkin ketinggalan nanti bisa lihat, nanti aku share ke IGTV di KKN MIT 35 ini, mungkin nanti bisa di reply berulang kali biar menjadi pelajaran. Dan untuk menutup sesi kita pada malam hari ini, aku mau bacain tadi ada sedikit motivasi atau quotes dari Bella atau pesannya ini ya. Gengsi tidak membuat kamu kaya, tapi ketika kamu kaya kamu akan menjadi bergengsi. Dan jangan lupa soal bisa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak mau. Ya, itu mungkin teman-teman bisa dicatat. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah join sampai selesai, udah bergabung. Ini sampai 8:30 malam. Dan yang mau beristirahat silahkan. Kalau masih ada pertanyaan, kalau masih ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke DM ya, bisa ya Bel ya, ke DM. Instastory yang pribadi. Apa di bayaran suun ya. Ya nanti silakan lah, ini mau ngobrol-ngobrol sama Bella silahkan di DM-nya langsung. Ya terima kasih buat teman-teman semua. Semoga tetap sehat selalu dan tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Semoga kita semua terhindar dari virus dan Amin. kita bisa memulai dan menjalankan bisnis tadi dengan percaya diri dan cepat kaya seperti Bella ya Bel ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Saya tutup ya untuk diskusi kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata dan lain sebagainya, mohon dimaafkan karena tidak ada gading yang tidak rata, tidak ada manusia yang sempurna. Oke, terima kasih Bella, silahkan kalau mau pulang karena udah diusir Pak kafenya. Oke. Sama-sama. Oke. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Sukses nama selalu. semuanya, sukses selalu. Ya, sehat selalu teman-teman.